Bab 5. Oke, tapi tanganmu tenang. What? Apa gue gak salah dengar? Gue harus ke Korea hanya untuk oplas. Wajah setampan ini diopals lagi. Haha. Kayaknya yang seharusnya oplas itu lu bocah. Ucap Basten sambil memamerkan senyum manisnya. Mata lu, ngapain gue oplas segala? Wajah seimut ini, semanis ini, selicin ini, bahkan jerawat aja segan nempel. Lu bilang kalau gue yang pantas untuk oplas itu. Haha, tunggu aja, sampai ayam betina berkokok. Chan bicara panjang, sambil mengangkat satu alis matanya. Basten tertawa kecil sambil mencondongkan tubuhnya ke arah gadis itu. Tek lu yang diopals bocah. Masih polos gitu kurang menonjol, bisikan pria itu sambil tersenyum tipis. Tanpa basa-basi gadis mungil itu langsung mengalihkan pandangannya melihat bagian dadanya yang memang masih berukuran kecil yang tidak begitu besar. Lalu melihat Basten dengan penuh emosi dan kesal. Dasar pria mesum. Otak lu itu kayaknya sudah dipenuhi dengan es asteriskes. Wajar saja kakak gue gak mau nikah sama lu, ucap Chan yang penuh dengan amarah. Mendengarkan perkataan gadis itu, Basten malah tertawa dengan gadis itu. Baginya bocah ingusan yang masih polos dan mudah dipermainkan. Haha. Bocah, bocah. Kedua orang itu sibuk dengan pergurauan mereka, tanpa mereka sadari bahwa semua orang yang ada di dalam kafe itu dan juga sahabat-sahabat Chan, sedang memperhatikan mereka berdua. Tanpa basa-basi lagi, gadis itu langsung berdiri dari tempatnya karena sudah tidak sabar lagi harus berdekatan dengan Basten yang otaknya Reno itu. Mau kemana lu bocah? Basten langsung menarik tangan Chan yang hendak mau pergi. Hei, dengarin ya, mending gue nemenin sahabat-sahabat gue itu di panggung, nyanyi bersama mereka, daripada gue harus nemenin pria maasterisum kayak lu. Ha, emang lu di posisi mana situ bocah? Penyanyi kah? Pemain trompet kah? Atau bagian dance? Pria itu mengejek sang gadis bertubuh putih dan mulus itu. Chan hanya tersenyum tipis mendengarkan perkataan si Basten. Dia tak menanggapinya sambil berjalan menuju panggung, dan langsung diambilnya gitar yang sudah ada di situ yang biasa ia mainkan. Seketika itu suasana kafe kembali meriah dengan kehadiran Chan di atas panggung, sampai membuat para pengunjung di kafe itu penasaran dengan gadis mungil itu. Chan, pria tampan itu siapa? Tanya Santi pada Chan. Oh, dia cuma sopir. Jawab Chan yang tiba-tiba membuat para sahabatnya memandangi pria tersebut yang sedang sibuk dengan handphonenya. Chan tidak ingin membahas lebih lanjut tentang itu. Dia langsung fokus dan duduk sambil memangku gitar yang ia mainkan dengan sangat lembut. Chan memetik perlahan senar gitarnya. Kini semua mata pengunjung kafe itu terarah kepada gadis mungil itu yang mampu menyelaraskan suara petikan gitarnya dengan nada sang vokalis, Santi. Sementara di pojok kafe itu, Basten masih terlihat fokus dengan handphonenya. Tiba-tiba terdengar suara yang mengagetkan Basten dari belakangnya. Woi, ngapain lu duduk sendirian di sini? Apa lu gak ada gadis hari ini? Hehe, tanya Altar, salah satu sahabatnya Basten. Lu ternyata keong. Mengagetkan aja, jawab pria itu terkejut. Dia salah. Buang rasa suntuk aja, jawab Basten lagi. Altar hanya terdiam polos, lalu melihat kursi di depan Basten yang sudah ada tas wanita di situ. Tas ini punya siapa keong?
Tanya Altar sambil memandangi tas yang sudah ada di kursi itu. Itu punya calonnya mantu Tuan Joiko, jawab Basten sambil memandangi panggung. Itu kakek Lu Keong, bukan Tuan Lu, Altar sambil memandangi ke arah panggung itu. Namun di sana ada dua orang gadis, yang satunya sebagai vokalis dan satunya lagi sebagai gitaris. Dan Altar langsung menyimpulkan bahwa calon istri sahabatnya itu pasti gadis yang posisinya sebagai vokalis. Santi, cakep juga Bas. Tatapan Altar yang terpaku kepada Santi yang memiliki keindahan tubuh yang begitu montok dan bohai. Bertepatan pada hari pertemuan Basten dan Chan, Rudra sang kakek Chan berkunjung ke rumah sahabatnya Joko sang kakek Basten, untuk memperbincangkan kelanjutan kesepakatan mereka tentang perjodohan cucu-cucu mereka. Walaupun sebenarnya tujuan utama Pak Rudra bertemu dengan Pak Joko ialah untuk membujuk Pak Joko supaya kesepakatan mereka mengenai perjodohan cucu mereka itu dibatalkan saja. Karena mengingat perbedaan yang begitu jauh di antara mereka, Chan anak gadis polos yang belum begitu dewasa yang pastinya belum paham tentang masalah keluarga. Sementara Basten pria yang sudah sangat dewasa dan sudah sangat pintar di bidang S***. Beberapa percakapan basa-basi kedua pria tua itu, dengan berbagai pembahasan yang mereka bahas. Pak Rudra, dari percakapan kita ini, saya sudah paham dan tahu apa maksud kedatanganmu, ujar Pak Joko. Iya Pak Joko. Baguslah, sambil tersenyum. Kalau kamu tahu, lalu kenapa belum dikabulkan sampai detik pembicaraan kita ini Pak Joko? Kamu tahu sendiri kan kalau cucu saya yang bungsu itu masih polos, gadis yang belum tahu apa-apa. Maaf nih ya Pak Joko, tidak bermaksud mengejek, beda dengan cucumu yang satu itu. Kamu tahu sendiri kan perlakuannya di luar sana, ucap Pak Rudra lagi. Mendengarkan perkataan Pak Rudra barusan, Pak Joko hanya tersenyum-senyum sendiri. Ternyata kamu sudah menyelidiki tentang cucu saya yang satu-satunya ini Pak Rudra. Sambil tertawa kecil Pak Joko menyodorkan gelas kopi yang belum dinikmati oleh Pak Rudra. Bukan begitu Pak Joko, saya juga harus memastikan dan sudah sewajarnya saya tahu bagaimana kelakuan sebenarnya calon suami cucu saya. Aku hanya ingin mereka bahagia kelak Pak Joko. Karena semasa kecil sampai sekarang kedua cucu kami itu sudah terbiasa dengan kasih sayang orang tua, artinya mereka hidup bahagia dan nyaman. Jawab Rudra sambil menikmati kopi hangatnya. Sama kok Pak Rudra, saya juga berpikir sama dengan Pak Rudra. Tentu yang terutama itu ialah kebahagiaan mereka, ujar Pak Joko dengan suara pelan. Ayolah Pak Joko, kuharap untuk terakhir kali ini saja, saya mohon supaya perjodohan cucu kita ini dibatalkan, ujar Pak Rudra dengan suara pelan dan memohon. Setelah beberapa menit kemudian, gadis berwajah imut dan manis itu tiba-tiba menghampiri dan duduk di tempat Bastian dan Altar duduk. Tanpa disadari Altar bagaikan disambar petir melihat gadis mungil itu yang berparas bidadari duduk tanpa permisi bersama kedua pria itu. Woi Keong, kenapa lu terkejut begitu? Basten langsung memberikan botol air minum mineral kepada Altar yang terbatuk-batuk tiba-tiba. Bidadari imut ini calon lu? Tanya Altar yang masih terbatuk-batuk. Kan tadi gua udah kasih tahu sama lu Keong. Pria itu mengingatkan Altar. Altar langsung menstabilkan nafasnya, dan kembali menatap gadis mungil berwajah bidadari itu yang terlihat kesal saat Altar menatap Chan. Kira-kira ada yang aneh ya Kak?
Tanya Chan yang merasa kebingungan dengan sikap Altar. Namun pertanyaan Chan membuat Altar semakin tertawa dengan iringan batuk. Emang salah gue punya wajah cantik kayak gini? Kali ini Chan bercakap tegas dan percaya diri. Is, gak ada nona, gak ada yang salah. Cuma rasanya kalau diboboin kayak memboboin boneka Barbie. Kedua pria itu tertawa kompak. Woi keong, diam lu. Entar dia nangis, kiamat. Basten pura-pura memukuli lengan Altar. Kalian ini pada nyebelin tahu gak? Sama-sama gak ada sopan santunnya. Bentak Chan yang kesal, sambil mengambil tasnya. Tak tahan rasanya berada di antara pria mesum itu. Kau mau kemana bocah? Basten kembali menarik tangan gadis itu. Lepaskan. Aku mau pulang. Aku jadi gila lama-lama di sini. Sentak Chan yang penuh dengan rasa kekesalannya. Haha. Hei gadis mungil, apa lu gak pamit sama bos lu? Basten tersenyum tipis melihat Chan yang sedang memberontak. Bos, maksud lu apa? Gadis itu bingung dengan perkataan Basten. Dia ini pemilik kafe ini. Tempat lu sama sahabat-sahabatmu menghibur para pengunjung di kafe ini. Masa lu kagak tahu? Ucap Basten menjelaskan kepada Chan siapa Altar. Gadis itu langsung menatap Altar, pria yang sama-sama menyebalkan seperti calon suaminya itu. Bodo amat. Mau bos, mau siapa, bodo amat, gue gak peduli. Awaskan tangan gue mau pulang. Sentak Chan yang sudah terlanjur emosi. Ingat ya bocah manis. Lu datang ke sini bersama gue. Dan lu balik harus bersama gue. Lu jangan macam-macam. Lu harus tetap ikut sama gue. Basten kembali menarik tangan Chan dan memaksanya duduk kembali. Hei, gue bisa pulang sendiri. Gue bukan lagi anak kecil yang tidak bisa pulang sendiri. Tahu, gadis itu melihat Basten dengan tajam. Ogah banget. Sini lu, duduk. Pria itu kembali memaksa Chan. Lalu Basten mengambil handphonenya dan memberikannya pada Altar. Fotoin dulu kita ini keong. Basten menyuruh temannya itu untuk fotoin mereka tanpa mempedulikan wajah Chan yang sedang kesal itu. Ini, siapa juga yang mau berfoto dengan pria bajingan kayak lu? Sentak Chan yang masih memberontak. Woi, ini hanya sebagai bukti kalau gue udah jumpa sama lu hari ini bocah. Lu pikir gue simpan foto ini kalau udah gue kasih lihat sama kakek gue? Basten mendekatkan wajahnya dengan Chan, namun Chan memberontak dan tidak mau. Lu bisa slow gak sih? Atau gue harus cium lu biar lu mau? Dan lebih mesra gitu. Basten memaksa Chan untuk foto berdua dengan nada tinggi. Oke, tapi tanganmu tenang. Jangan main pegang-pegangan. Bulu-bulu gue merinding disentuh sama lu jadinya. Gadis mungil itu memperlihatkan kepada Basten bulu-bulu halus di tangannya yang sudah pada berdiri semuanya. Benar banget tuh keong. Tubuh bidadari ini penuh dengan setan, ujar Altar yang masih memegang handphone Basten. Bajing asterisan lu keong. Dengan nada kesal, Basten melemparkan sedotan air minum kepada Altar. Kak please. Jangan dipegang terus, gue jadi merinding nih, ucap gadis mungil itu yang belum terbiasa disentuh oleh pria. Susah amat si Bova ini. Iya. Dengan nada kesal Basten melepaskan sentuhan tangannya dari gadis mungil itu. 1, 2. Senyum dikit dong, kayak yang mesra gitu. Altar menggodain kedua orang itu. Hei. Fotoin cepat.
Siapa juga yang mau memasangkan senyumnya dengan pria Sum ini? Sentak Chan dengan wajah yang masih emosi. Benar-benar keras kepala nih bocah, disuruh senyum malah nolak. Ujar Basten sambil merangkul tubuh langsing gadis mungil itu. Mama! Gadis mungil itu berteriak keras saat Basten yang berbadan kekar itu kembali merangkul tubuhnya. Dengan terpaksa, gadis mungil itu tersenyum saat altar memotret mereka berdua. Lanjut ke bab berikutnya. Jangan lupa tinggalkan zezaknya lagi ya guys, subrek, komen, dan jempolnya ya.